Apa yang akan terpikir oleh teman-teman ketika kita membicarakan tentang warisan? Ada yang berpikir harta, tanah, atau benda berharga lainnya. Yaitu mungkin sebanyak kebagian orang di Indonesia khususnya punya pemikiran seperti itu. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalkan warisan itu justru membuat kehidupan kita repot, membuat kehidupan keturunan-keturunannya jadi repot dan jadi susah. Dan dalam konten kali ini saya akan membahas tentang warisan, tapi bukan warisan harta atau benda ya. Tapi ini warisan setan atau jin. Ya, jin nasab. Ya mungkin selama ini teman-teman sering mendengar istilah jin nasab ataupun jin leluhur ataupun karuhun atau semacamnya di luaran sana. Ketika saya menangani sebuah kasus yang dimana ini berkaitan dengan jin yang pernah melakukan perjanjian oleh leluhurnya sehingga sampai keturunannya yang sekarang itu dibuat sulit, sengsara, dan bahkan maaf ada yang mengalami gangguan jiwa oleh karenanya. Untuk itu, teman-teman jangan kemana-mana. Dalam konten kali ini kita akan bahas tentang apa sih itu jin nasab. Sambil saya juga akan menceritakan sedikit pengalaman saya pribadi ketika saya menangani kasus itu secara langsung. Sebenarnya banyak kasus yang saya tangani terkait jin nasab. Tapi ini yang sedikit unik dan mungkin bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman di luaran sana. Untuk itu, tetap stay tune bersama saya, Syarif, di Kala Senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang melihat konten kali ini, yang sudah subscribe, yang sudah follow, yang sudah share, dan yang sudah ikut komen, Allah selalu menjaga iman, Islam teman-teman, serta memberikan kelimpahan rezeki yang banyak buat teman-teman di luaran sana. Terkhusus buat teman-teman yang sekarang kerja di luar negeri. Arab, Hong Kong, Taiwan, Saudi, Malaysia, Singapura, Australia, Perancis, Jerman, mana lagi? Spanyol, ya. Semoga Allah jaga teman-teman semua dan memberikan keimanan yang kuat dan kokoh. Supaya apa? Supaya teman-teman tetap bisa menjadi seorang muslim dan muslimah yang sejati, yang mengkokohkan tauhid hingga akhir hayat nanti. Amin. Dan buat teman-teman yang ada di dalam negeri, yang subscriber dan viewer di Kala Senja di daerah Indramayu, Cirebon, Subang, Majalengka, Kuningan, Bandung, Jakarta, mana? Semarang, Jambi, Surabaya, halo Surabaya, Cikarang, Bekasi, Jabodetabek, Kalimantan, Sulawesi. Saya juga doakan semoga teman-teman yang nonton konten kali ini bisa mendapatkan ilmu, ibroh, dan bisa mempraktekkan sedikit ya ilmu-ilmu yang ada di konten di Kala Senja. Bukan berarti saya ngerasa paling hebat ya, enggak, tapi saya di sini cuman memberikan sharing pengalaman, dan mudah-mudahan pengalaman saya bisa membantu khasanah keilmuan teman-teman yang di luaran sana ya. Dan kita langsung masuk ke dalam kisahnya. Oke, jadi kisah kali ini kita akan bahas tentang pengaruh jin nasab ya, pengaruh jin nasab yang dulu pernah melakukan perjanjian dengan leluhurnya sehingga sekarang itu buat repot anak cucunya. Dan ini kisah nyata, kisah real. Dan kisah ini saya sebutkan saja kotanya di kota Cirebon.
ya. Di kota Cirebon tahun 2024. Masih hangat banget. Nggak hangat-hangat banget sih, sekitar 2 tahunan yang lalu. Pertengahan tahun 2024 di kota Cirebon. Nah, pada waktu itu saya mendapatkan DM seperti biasa karena sampai sekarang pun DM yang masuk ke IG saya banyak banget, pusing. Permintaan pesannya apa ya? Ada ratusan, terakhir saya lihat itu ada 215 dan saya mumet. mau mau ngefilter yang mana sedangkan saya cuma satu. Saya balas-balasinya gimana gitu, tapi nggak apa-apa. Bukan berarti saya tidak membaca ya DM dari teman-teman yang mungkin sekarang sudah follow ataupun DM ke saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu saya dan kayaknya cuma satu gitu kan. Kalau saya bisa kage buncin kayak Naruto mungkin beda cerita. Kage bunshin no jutsu. Ya, jadi itu terjadi di tahun 2024. Ya, pertengahan tahun sekitar bulan Juni Juli. Pada waktu itu ada DM masuk ke saya dan langsung menanyakan. Menanyakannya sederhana, sepele, dan langsung straight to the point. Intinya gini, Assalamualaikum, Mas Ari, perkenalkan nama saya, siapa ya? Yadi deh. Yadi udah, siapa ya? Siapa ya? Saking banyak banget. Nama saya Andri deh, ya. Nama saya Andri, tapi sekali lagi ini bukan nama asli. Cuman tempat tinggalnya ini asli di Cirebon, kota Cirebon. Bukan kabupaten, tapi di kota Cirebon. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya bilang, Mas, perkenalkan nama saya Andri dari kota Cirebon. Saya tahu sampean dari salah satu podcast. Ya waktu itu saya masih istilahnya jadi narasumber di Malam Mencekam ya. Beberapa video saya di Malam Mencekam di tahun 2024 itu ditontonlah sama si Andri. Dan waktu itu si Andri tuh nyoba nanya ke admin Malam Mencekam, tapi ya memang karena sibuk juga dan banyak permintaan gitu kan. Akhirnya katanya si Andri itu nemu IG saya itu dari komentar yang ada di video saya waktu yang di Malam Mencekam itu. Nah, singkat cerita kemudian si Andri ini IG DM ke saya. Nah, kemudian saya balesin, ya saya betul Sarif yang bercerita di konten di Malam Mencekam itu. Kemudian saya tanya, maaf Mas, kalau boleh tahu ada keperluan apa dan apa yang bisa saya bantu. Nah, di situ si Andri tuh langsung straight to the point tuh. Mas, menurut Mas Sarif, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin? Jadi dia nggak spesifik menjelaskan penyakitnya dia nggak. Tapi dia nanya bagaimana cara mengetahui ciri-ciri spesifik orang yang terkena gangguan jin. Ketika saya baca DM itu, ini kayaknya seru nih gitu kan. Biasanya kan dari sekian banyak DM yang masuk itu paling nanya, Mas, saya tuh gini, sakit gini, saya sudah kesini-sini tapi nggak sembuh. Nah, yang membuat saya tertarik dan menarik itu si Andri langsung straight to the point. Akhirnya saya jelaskanlah di situ. Nah, buat teman-teman juga yang nonton konten ini, nanti bisa diambil pelajarannya ya. Sambil jalan, kita nih sambil running, sambil bercerita, akan saya selipkan sedikit clue ataupun informasi tentang ciri-ciri gangguan jin seperti apa, perbedaan gangguan jin nasab dengan jin sihir seperti apa. Jadi saya harap jangan di skip-skip ya. Terus pantengin aja. Kalau perlu sambil makan boleh, sambil nyetrika juga boleh, perdengarkan suaranya, atau sambil sambil PW posisi enak juga boleh ya. Jadi dia nanya seperti itu. Kemudian saya jawab kan, maaf Mas, maksudnya ciri yang terkena gangguan jin seperti apa nih? Jin apa dulu? Apakah nasab? Apakah sihir atau santet? Nah, dia langsung nanya balik, kayaknya nasab deh Mas. Nah, akhirnya kan saya jelasin kan. Jadi jin nasab itu begini. Saya jelaskan semua. Nah, kemudian singkat cerita dia balesin, ini kayaknya ada semua deh dalam diri saya. Maksudnya, ya yang Mas Arif sebutkan tadi di atas itu ada semua dalam diri saya. Gimana kalau kita pindah ke WA Mas? Nanti kita janjian deh kapan Mas Arif punya waktu untuk bisa main sini ke Cirebon. Karena kebetulan waktu itu kan saya baru pulang dari mana ya? Surabaya kalau nggak salah. Iya, baru pulang dari Surabaya 2 hari gitu kan. 2 hari yang lalunya dari Surabaya, kemudian saya nyampe rumah dan besoknya ya sudah, kalau kayak gitu kita ketemu. Karena tempat saya ke Cirebon juga nggak terlalu jauh ya, sekitar 30-40 menitan. Ya akhirnya kita janjian lah di sana. Nah, janjiannya itu pertama di tempat kopi. Ya,
Si Andri itu ngejak ngopi karena dia tahu saya suka kopi gitu kan. Mas, kita ketemu di sini. Oke, kita janjian. Kita ngopi di situ, ngobrol kanan kiri. Jarang-jarang orang yang kalau datang ke kafe itu ngobrolin bisnis, ngobrolin usaha, ngobrolin circle-nya. Kita ke kafe gibahin jin, gibahin setan di kafe gitu kan. Minumnya americano yang dibahas setan gitu, tapi ya inilah seru ya, di Gala Senja seru ya Pak begini. Dan ini real loh, beneran, salah satu kafe di kota Cirebon itu, wah, tapi kopinya enak. Nah kemudian singkat cerita dia jelasin apa yang dijelaskan oleh Mas Arif tadi waktu di DM itu sedikit banyak ada Mas kejadiannya yang saya alami gitu. Kemudian saya tanya, oh iya, yang mana Mas? Nah yang pertama ini teman-teman catat, orang-orang yang terkena gangguan jin asap ya. Jin asap itu jin yang memang dia memiliki kayak agreement atau perjanjian dengan siapa? Bapak ibu kita, kakek nenek, dan ke atasnya, buyut, leluhur, apa segala macam, dengan tujuan tertentu. Sekali lagi, jin itu mempunyai agreement, perjanjian, yang ketika orang yang melakukan perjanjian, contoh, dalam hal ini misalkan kakek kita punya perjanjian dengan jin. Apapun itu, bisa pesugihan lah yang kemarin kita bahas, bisa pesugihan lah, bisa penglaris kah, bisa untuk ilmu kebal kah, atau yang semacamnya, itu kan ada ikatannya, ada koneksi, ada agreement di situ. Sebelum meninggal orangnya, agreement itu tidak sempat diputus, keburu meninggal. Nah, otomatis ketika agreement itu tidak diputuskan atau perjanjian itu belum diputuskan, maka si jin itu akan turun ke anak cucunya secara otomatis. Kalau ada yang nanya, Mas, emang mutusnya kayak gimana? Kalau teman-teman nanya ke saya, berhubung saya ini seorang peruqyah, ya harus diruqyah. Ruqyah syar'i ya, bukan ruqyah dukun atau ruqyah yang sok-sok ngaku dukun tobat itu, no. Bukan. Ruqyah syariah yang sekarang sudah banyak kok berseliweran di YouTube. Masya Allah, banyak ustadz-ustadz yang memang mumpuni dan proper untuk bisa menjelaskan apa itu ruqyah syariah. Ada Ustadz Dr. Muhammad Faizar Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah jaga beliau. Itu Masya Allah keren. Kemudian ada Al-Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, salah satu ustadz yang saya ambil juga ilmunya. Kemudian ada Ustadz Azimam, kemudian ada Ustadz Zunaidi, ada lagi Ustadz Solahuddin Sunan Al-Sasaki, dan yang the one and only, orang yang membuat saya tergugah untuk belajar ruqyah itu Ustadz Adam Amrullah. Semoga Allah jaga beliau ya. Itu adalah deretan ustadz-ustadz yang memang proper dan mumpuni, profesional untuk menangani setiap kasus-kasus ruqyah syariah. Nah makanya teman-teman kalau mau ngambil ilmu, boleh ambil ilmu dari beliau-beliau. Saya rekomendasikan banget. Karena sampai sekarang juga saya masih belajar kajian-kajian beliau yang online, yang kadang kalau ngisi di kajian streaming di masjid, yang lebih sering itu Ustadz Nuruddin ya. Saya sering banget ikut kajian dari beliau. Cirinya seperti apa? Nah, ciri orang-orang yang terkena ikatan jin asap. Nih, saya kasih tahu teman-teman. Teman-teman boleh catat. Ini juga bahasa yang saya sampaikan ke Andri. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah memiliki penyakit yang sama oleh leluhurnya atau orang yang melakukan perjanjian. Sakit yang sama itu seperti apa, Mas? Banyak. Ada yang, kalau orang yang kena gangguan jin, yang pertama dirusak itu biasanya lambungnya dulu. Bisa jadi asam lambung, bisa jadi GERD, bisa jadi MAH atau semacamnya. Intinya bagian lambung dan pencernaan dulu yang dirusak. Tapi sekali lagi saya bilang, tidak semua asam lambung GERD itu karena bangsa jin atau terkena ikatan jin asap, tidak. Ingat, logika harus dikedepankan lebih dahulu sebelum lari ke mistis atau hal gaib. Tapi ciri orang yang kena gangguan jin asap, pasti, saya bilang pasti, karena dari sekian banyak kasus yang saya tangani, 95%, enggak malah, 99,99999% bagian lambungnya itu sudah dirusak karena mereka cenderung bercokolnya di situ. Yang pertama, punya penyakit yang sama dengan leluhurnya, lebih cenderung di bagian perut ataupun lambungnya. Kemudian yang kedua, sering bermimpi. Mimpinya seperti apa? Banyak. Beda jenis mimpi dan penerapannya beda juga jenis jin. Jadi jin nasab juga ada beberapa, enggak semua jin kita bisa jadikan nasab, enggak.
Jin nasab itu titel, tapi jenisnya, klasifikasinya ada banyak, ada beberapa. Kita ambil yang gampang saja. Salah satu jenis jin yang sering banget menjadi nasab atau menjadi kodam bahasa kitanya, menjadi pesuruh tanda kutip ya, itu adalah salah satu jin at-toyar. At-toyar itu jenis jin penerbang, jenis jin yang punya sayap. Sebagian ulama mengatakan jenis jin ini adalah golongan ifrit. Ada yang mengatakan seperti itu karena ifrit punya kemampuan untuk terbang dan berpindah dengan kemampuan yang cepat gitu, berpindah cepat. Tapi Allahu a'lam bishawab. Saya sendiri belum menemukan secara langsung hadisnya tentang kalau yang namanya jenis at-toyar ini adalah ifrit. Allahu a'lam. Tapi saya menukil dari bahasa-bahasa peruqyah-peruqyah yang proper gitu, yang profesional. Anggaplah ifrit lah gitu kan. Dan orang-orang yang terkena ikatan jin nasab ini, ya, orang-orang yang terkena ikatan jin nasab ini paling tidak dia memiliki insting dan feeling intuisi yang kuat. Saya sering banget ngomong begini sama pasien-pasien saya yang terikat dengan kasus jin nasab. Contohnya gini, feeling dan instingnya kuat itu adalah ketika saya misalkan, saya punya ikatan jin nasab. Jin nasab itu terdapat di dalam tubuh saya. Nah, ketika saya kenal sama seseorang, bukan kenal, baru bertemu dengan orang yang baru dikenal, ya, saya kenalan sama orang dan itu baru banget dikenal. Tapi ketika saya melihat atau bahasa kita screening orang itu, seolah-olah kita tuh terbayang orang itu kelakuannya begini, penipu, ini, dan itu terbesit di kepala, ya, ingat, di kepala. Dan orang-orang yang terindikasi terkena gangguan jin nasab, yang hal-hal seperti itu memiliki kemampuan intuisi yang kuat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sering bermimpi kalau nasabnya at-toyar itu terbang. Dia sering terbang. Makanya teman-teman yang sering bermimpi, sekali lagi saya bilang, sering, ya, ini kata sering harus di bold dan di garis miring, dikasih underline, biar tegas. Mimpi terbang sering. Kalau sesekali ya anggap itu sebagai manifestasi dari gangguan psikologis kita. Tapi ini sering. Sering itu bisa seminggu 3-4 kali atau mungkin daily setiap hari. Sering terbang. Selain terbang, dia juga bisa nembus ke tanah, bisa nembus ke laut. Ya, mungkin teman-teman yang pernah ngerasain hal itu bisa komen-komen di bawah. Itu selain itu jatuh dari tempat ketinggian juga sering. Entah dari tebing, entah dari gedung, kayak orang jatuh aja gimana. Dan kondisinya ya takut. Itu. Kalau kita sering bermimpi seperti itu, indikasinya adalah kita terkena yang namanya cengkraman ataupun ikatan jin nasab dari jenis at-toyar atau penerbang. At-toyar itu ngasih benefit, bukan benefit, ngasih kemampuan kitanya seolah-olah itu skill, tapi sebenarnya itu kamuflase lah ya, kamuflase. Jadi kita itu kayak bisa tahu karakter orang walaupun orang itu baru kita kenal, kemudian juga orangnya intuisinya kuat, dan yang lebih sering banget terjadi itu adalah indigo. Ya, kita sedikit spill lagi soal indigo. Indigo itu adalah anak-anak yang kemungkinan memiliki ikatan nasab dengan jin at-toyar. Selain at-toyar apalagi Mas? Ada al-ghawas, kemudian ada jin-jin lain yang spesialisasinya adalah untuk nempel atau jadi kodamnya manusia sendiri. Allahu ta'ala bishawab. Makanya teman-teman yang punya ciri seperti itu, jangan khawatir dulu, jangan takut dulu, atau jangan panik dulu. Santai saja. Saya nggak niat untuk nakut-nakutin, saya hanya ngasih warning aja, ngasih gambaran supaya teman-teman bisa lebih aware. Kalau teman-teman memiliki kemampuan seperti itu, perbanyak zikir pagi dan petang, dan jangan lupa ibadahnya kencengin. Iya Mas, tapi saya kalau ibadah susah, kemudian sering lupa rakaat. Ya itu efek samping dari teman-teman terkena ikatan jin nasab atau kodam bahasa kitanya. Temperamen, sering lupa bacaan, ayatnya nggak tahu, kadang muter-muter nggak kelar-kelar gitu. Ada juga yang rakaat ini baru takbir Allahu Akbar, terus ruku, berdiri, sujud, berdiri. Ini rakaat berapa ya? Ada yang kayak gitu. Itu efek sampingnya gitu. Dan
apa ya, lebih lebih cenderung kalau buat ibadah tuh berat. Udah ada nih kemudian dinanti-nanti gitu kan. Hati-hati, hati-hati. Segera ruqyah mandiri. Mas, gimana cara ruqyah mandiri? Cari videonya di Kala Senja, ada cara konsep teknis untuk ruqyah mandiri ya. Jadi bahasa ini yang saya sampaikan sama si Andri. Kita balik lagi ke cerita. Kemudian si Andri juga ternyata ketika saya sampaikan seperti itu, dia checklist di kepalanya. Oh iya Mas, ini ada. Oh ini juga saya sering lakukan Mas. Lah, kalau kayak gitu, asesmen saya sama si Andri itu sekitar 85-90% memang si Andri terkena ikatan jin asap. Tapi di sisi lain, ya, di sisi lain ketika saya ngobrol seperti itu sama Andri, Andri itu juga membabarkan atau menunjukkan sikap bahwa dia juga ada terkena mental health-nya. Mental health-nya apa? Trauma dia. Dia punya apa, masa kecil yang kelam akibat apa? Bully dari teman-temannya waktu SD. Makanya hati-hati teman-teman, jangan bully-bully orang deh. Kalian nggak tahu, mungkin itu hanya sekedar bercandaan, tapi efek jangka panjangnya ketika teman-teman membuli orang lain, itu bisa jadi jalan masuk bangsa jin untuk merusak kehidupan orang lain. Jadi hati-hati, stop bully mulai dari sekarang. Nah, kemudian singkat cerita, si Andri bilang, Mas, kalau apa yang diceritakan Mas Arif tadi, itu hampir semuanya ada sama saya. Kira-kira apa Mas yang harus saya lakukan supaya saya terlepas dari hal-hal kayak gitu? Jadi, saya tuh kalau boleh ngomong jujur, Mas, saya tuh capek. Capek gimana maksudnya, Mas Andri gitu, saya bilang. Ya capek Mas, jadi saya itu tipenya orangnya temperamen. Karena pada waktu itu si Andri ya usianya masih sekitar 25 sampai 26 tahun. Dan belum menikah. Jadi kalau dia tuh tipenya temperamen, kemudian juga senggol bacok lah gitu gampangnya kan, sedikit marah dan juga nggak bisa ngontrol emosinya. Bahkan beberapa kali dia dekat sama perempuan nih gitu kan, mau menikah gitu, sampai dibatalin dong, nggak jadi. Hanya apa? Karena masalah sepele. Padahal itu mau apa ya? Mau ke jenjang yang lebih serius. Udah 2 kali seperti itu. Kemudian maaf, libidonya juga tinggi. Nah ini buat teman-teman nih yang maaf banget saya bilang, yang sering nonton film blue, film porno dan suka masturbasi ataupun yang semacamnya, hati-hati, hati-hati. Itu indikasi awal teman-teman kalau tidak kasus dicintai bangsa jin atau ada ikatan jin nasabnya dalam tubuh teman-teman. Hati-hati ya, hati-hati. Nanti saya akan jelaskan juga tentang jin pencinta, tapi di konten yang lain insya Allah. Dan si Andri itu mengalami hal yang seperti itu ya. Jadi istilahnya nggak apa-apa deh, saya buka-bukaan aja deh di sini. Si Andri juga sering masturbasi ya. Si Andri itu sering masturbasi dan dia capek, dia minta tolong sama saya. Gimana Mas? Nah kalau kayak gitu, oke, Mas Andri. Kalau begitu, ayo kita pulang ke rumah. Kita lakukan proses ruqyah eksekusi. Iya Mas, ayo Mas. Tapi di rumah saya nggak ada siapa-siapa. Cuman ada saya sama adik saya. Dan adik saya pun masih sekolah. Oh iya nggak masalah, dia bilang. Nah ketika itu, kita menuju ke rumahnya si Andri. Ya masih di wilayah kota Cirebon itu kan. Nah ketika sampai rumahnya, memang rumahnya itu apa ya, bukan di komplek perumahan, bukan di klaster, itu nggak biasa kampung gitu kan. Tapi kampungnya tuh gimana ya, sepi gitu loh. Dibilang kampung ya enggak, tapi di tengah kota tapi kampung, tapi sepi gitu. Ya si Andrinya bilang, ya gini Mas, tiap sore kalau di tempat saya jam segini tuh nggak ada siapa-siapa. Padahal waktu itu baru jam berapa? Jam 4 apa ya? Ya saya juga hidup di kampung ya gitu kan, tapi nggak sesepi-sepi banget kayak di tempatnya si Andri itu. Nah kemudian singkat cerita, saya masuk ke rumahnya si Andri, saya bilang, Mas Andri, kita langsung eksekusi saja supaya kita tahu ya apa yang terjadi sama tubuhnya sampean. Dan kalau memang ada ikatan jin nasab, saya mau tanya, ada nggak benda-benda pusaka yang tinggalan dari kakek, nenek, ataupun siapapun itu? Nggak ada Mas. Benda-benda begituannya sudah dikasihkan ke om-om saya. Oh gitu. Kalau orang tuanya Mas Andri sendiri kemana? Kalau bapak sudah nggak ada. Nah kalau ibu lagi di luar negeri katanya, lagi kerja. Oh gitu, oke. Dan saya itu ngehubungin Mas Arif juga atas dasar dorongan dari ibu gitu kan, dari orang tua. Supaya bersih aja gitu, supaya saya bisa lebih tenang, supaya tidak senggol bacok gitu bahasanya, supaya nggak aut-autan. Oh, oke, nggak masalah. Nah sebelum itu,
Saya kan minta sama Mas Andri, biasa kalau saya meruqyah itu saya pasti minta air gitu kan. Bukan untuk apa-apa ya, airnya saya bikin air ruqyah untuk eh, jaga-jaga aja. Barangkali dia muntah atau apa kan, ketika diminumkan itu air ruqyah. Nah, disediakanlah itu. Jadi air mineral yang botol gede itu 1 liter dan beberapa gelas. Nah, ketika saya baru mau membuat air ruqyah, adiknya datang dari sekolah. Assalamualaikum katanya. Oh, waalaikumsalam. Adiknya itu SMA kelas 3, mau keluar gitu kan. Si Andrinya umur 25, 26 pada waktu itu. Dikenalin, "Mas, ini adik saya." Oh, ya gitu kan. Nah, setelah itu selesai, si adiknya bilang, Ang itu kalau buat bahasa orang Indramayu Cirebon Kak ya. Dia manggilnya Ang. Ang, nanti Mimi, Mimi itu ibu. Mimi minta kalau Aang di ruqyah di video call katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, boleh gitu kan. Nah akhirnya setelah selesai adiknya juga pegang handphone untuk lakukan panggilan video call dengan ibunya. Sebelum saya meruqyah, video call itu diangkat sama ibunya kan. Nah, saya nyapa dulu gitu kan. Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Iya, Kang Sarip ya? Iya gitu kan. Iya, Kang, tolong itu katanya bersihin si Andri supaya bisa bersih lah gitu kan. Alhamdulillah dia udah mulai sholat sekarang. Kalau dulu-dulu susah katanya. Oh iya Bu, alhamdulillah insya Allah Bu, saya bantu semampu saya. Iya ya Kang, tolong bilangnya gitu. Dan video callnya tuh nggak mati. Maksudnya si ibunya Andri itu masih ingin lihat proses ruqyahnya. Dan waktu itu handphonenya dipegang sama adiknya si Andri. Kemudian saya berlanjutlah ke proses ruqyah. Si Andri itu tinggi, anaknya putih gitu kan. Ya kayak opa-opa Korea gitu. Tinggi, lebih tinggi dari saya. Mungkin 178 apa 180-an gitu kan. Tinggi. Saya ketika nguruqyah pun, saya biasanya kan megangnya begini. Ya. Ini agak naik ke atas segini. Agak pegel juga sih gini kan. Nah ketika itu, saya minta sama adeknya. Nang itu dek. Kalau tadi Ang itu kakak, Nang gitu kan. Nang, tolong ambilin plastik kresek dong gitu. Oh iya, iya Kang. Diambilin. Nah, setelah itu saya kantongin karena memang nggak ada orang lagi, cuman saya, Andri dan adeknya. Setelah itu saya lakukanlah proses ruqyah. Ketika proses ruqyah itu terjadi, ya, saya biasa akan membaca doa-doa perlindungan, saya doakan si Andri, kemudian juga saya minta si Andri untuk membuka hatinya supaya apa? Supaya bacaan-bacaan yang saya bacakan itu masuk ke dalam relung hatinya. Ketika saya bacakan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi dari belakang begini, Andri itu sudah begini. Padahal saya belum baca ayat. Saya baru baca doa-doa perlindungan seperti itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dia begini lagi. Saya bilang, "Dri, aman?" "Aman, Kang." Dia tapi sambil tersengal-sengal gitu ngomongnya. "Aman, Kang, aman." "Lanjut nggak nih?" Saya bilang. "Lanjut, Kang, lanjut." Itu adiknya tuh masih megang handphone. Ibunya tuh masih ngeliatin dari video call itu. Kemudian saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, sambil membacakan ayat-ayat ruqyah, ketika proses ruqyah itu terjadi, si Andri itu reaksi. Biasalah, reaksinya itu kayak mual gitu kan. Dari sini. Setelah agak lama, saya terus bacakan juga. Tiba-tiba badannya Andri itu bungkuk, yang tadinya tegak begini, ya tegak begini, terus tiba-tiba ngebungkuk begini. Dan tangannya udah mulai begini. Jadi kayak kayak harimau gitulah ya, begini. Muntahan dia itu nggak ada yang keluar, cuman liurnya aja yang netes gitu. Tapi di sisi lain, ketika saya meruqyah Andri dengan posisi Andri seperti itu reaksinya, tidak disangka ternyata ibunya si Andri yang lagi kerja di Taiwan connect, muntah-muntah juga. Adanya si Andri bilang, Kang, ini gimana? Ibu gimana ini? Mimi gimana ini kok begini?" Maksudnya gitu kan, saya lihat, ya dia begitu. Ibunya si Andri, wah gitu. Nggak ada orang, wah gitu. Sampai dia begini. Kemudian mata kan ada hitam-hitamnya ya. Saya lihat matanya. Itu kan video call-nya mungkin ditaruh di tripod karena dia statis gitu diam. Ketika saya lihat matanya itu udah nggak ada putih-putihnya tuh. Wah, subhanallah, saya bilang. Si Andrinya mah ketika proses tangannya begini, itu kan kemungkinan mau ngetrans ya, atau mau transisi, mau kesurupan. Saya stop dulu. Saya bilang, Andri, sadar Andri, istighfar. Saya bilang, istighfar.
Kemudian yang tadinya bungkuk berdiri lagi nih. Astagfirullahalazim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. Kemudian dia bilang, Kang, kenapa? Bentar, lihat ibu kamu. Nah, ketika si Andrinya sudah sadar, ibunya tuh masih begitu, masih muntah-muntah nggak keluar. Waduh, ini repot saya bilang. Kenapa saya bilang repot? Saya pernah nguruqyah orang jarak jauh ya. Dianya lagi di Hong Kong pada waktu itu. Seorang TKW lah ya, minta maksa diruqyah. Padahal saya tuh sebenarnya nggak pernah mau untuk ruqyah jarak jauh seperti itu. Karena apa? Resikonya gede banget. Bukan saya takut sama setan jin yang enggak. Tapi gini, pada waktu tahun 2022 kalau nggak salah, iya 2022. Ceritanya gini, ini kita terlepas dari ceritanya si Andri dulu ya. Tahun 2022, saya tuh diminta untuk ruqyah by phone oleh salah satu orang, dia kerjanya di luar negeri, di Taiwan. Ya mungkin teman-teman yang sedang kerja di Taiwan tahu lah ya apartemen tingginya seperti apa. Dia itu kerja di situ. Dan ketika dia minta diruqyah, posisinya memang majikannya lagi nggak ada tuh, lagi liburan entah apa, tapi dia ditinggal di rumah. Makanya kita bisa video call. Kemudian setelah itu saya minta, Mbak pasang headset ya gitu. Jadi si Mbak itu pasang headset. Saya minta, Mbak nanti cuman dengarkan bacaan saya, ya. Mbak jangan terdistraksi atau terpengaruh oleh suara-suara lain, tapi Mbak hanya fokus suara saya untuk mendengarkan bacaan saya. Mbaknya itu bilang, iya Kang Sarip, siap. Ini tahun 2022 loh. Kemudian saya bacakan kan ayat ruqyah. Ini baru surah Al-Fatihah pertama. Al-Fatihah pertama. Dia udah nangis, jerit-jerit histeris, posisinya dia sendirian di apartemen, nggak tahu lantai berapa. Intinya lantai 20 ke atas lah kalau nggak salah waktu itu. Saya enak aja baca gitu kan. Saya pikir karena kan memang nggak video call ya, nggak video call, cuman by phone doang. Ketika dibaca, ketika nyampe Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai ayat kursi, tiba-tiba suaranya berubah dong. Suaranya berubah dan ngancam saya. Yang tadinya perempuan, sekarang kok kayak ada maskulin-maskulinnya gitu. Maskulin tuh kayak laki-laki gitu. Hei kamu, kalau kamu tidak berhenti membaca bacaan itu, saya akan bawa tubuh ini untuk lompat dari gedung ini. Boom lah, saya akhirnya terdiam langsung. Saya yang takut. Itu kondisinya ngetrans loh. Itu kondisinya ngetrans. Si orang itu ya, maksudnya si jin itu bilang, kalau kamu masih lanjutkan bacaan kamu, saya akan bawa tubuh ini lompat dari lantai ini, dari gedung ini. Bilang, kamu sudah mengusik saya. Jangan salahkan saya kalau saya bisa buat tubuh ini untuk lompat. Wah, itu saya dagdikdugder. Takut saya. Takut apa? Naudzubillahi min dzalik. Kalau misalkan sampai kejadian seperti itu, si perempuan itu atau anggaplah pasien saya gitu kan. Pasien saya kondisi ngetrans, kesurupan, dan dia lompat dari lantai, mungkin taruhlah lantai 20. Apa nggak panjang nanti urusannya? Ketika nanti itu kan mungkin ya akan ditelisik oleh polisi, akan diselidiki oleh polisi, kemudian lihat panggilan terakhirnya sama siapa gitu. Kan sama saya. Repot. Dan di situ saya mikir, wah, sampai sekarang saya nggak pernah mau ruqyah jarak jauh, Kang. Wah, itu makanya maaf ya teman-teman yang nonton video ini, dan ada yang pernah beberapa yang minta ruqyah jarak jauh, khususnya buat teman-teman yang kerja di luar negeri sana gitu kan. Bukannya saya nggak mau tanpa alasan, itu alasan saya nggak mau. Kalau mau, udah pulang dulu aja cuti ke Indonesia. Nanti kita bisa ketemu. Ruqyah face to face aja. Kalau ruqyah face to face sama saya, ayo mau jadi apa? Mau jadi Gondoruo, mau jadi mak lampir, apalagi mau jadi Gundam atau Naruto sekalipun punya Rasengan, ayo kita berantem gitu kan face to face, nggak masalah. Tapi kalau ini kan gimana? Saya cuma bisa cuap-cuap di handphonenya ngomong terus, dianya udah lompat. Wah itu. Makanya sekali lagi saya mohon pengertiannya buat teman-teman yang, Kang ruqyah saya Kang, enggak lah, pulang aja dulu gitu, pulang aja dulu. Ya, itu yang membuat saya nggak mau untuk ruqyah jarak jauh. Nah, balik lagi ke kasusnya si Andri tadi dan ibunya, saya bilang, saya terus panggil-panggil tuh namanya. Bu, gitu kan. Bu, sadar Bu, istighfar Bu. Itu lama loh. Ada setengah jam kali. Saya panik kan. Yang tadinya fokus ke Andri, akhirnya fokus saya ke sini gitu. Sampai Andrinya,
duduk gitu kan sambil minum santai. Saya bilang, Dri, ente santai dulu, saya ke ibu kamu dulu. Iya Kang katanya. Bu, gitu kan saya bilang, Bu. Akhirnya dia nyaut. Iya Mas, sambil lemes gini. Iya Mas, kenapa? Maaf ya, saya gini gitu kan ngasih tahu. Ya intinya dia ngeluh sakit di kepala setelah saya membacakan ayat-ayat untuk Andri. Kemudian dia juga perutnya tuh mual-mual kayak ada yang nonjok. Hingga pada akhirnya saya nanya, Bu, apa yang Ibu rasain? Nggak tahu Mas, semenjak Mas Arif bacain Al-Quran tadi, baca-baca doa buat si Andri itu, saya kayak orang, apa ya, kayak orang vertigo dibilangnya, kayak orang mau pingsan. Makanya saya nggak tahu ini kenapa. Akhirnya ya sudah Bu, maaf ya kalau kayak gitu. Saya nggak bisa lanjutin dulu si Andri nih. Kenapa Kang? Kata si ibunya. Ya karena risikonya khawatir. Kalaupun misalkan saya ngerukyah Andri dan ibu walaupun nggak video call seperti ini, saya jamin ibu akan connect, akan merasakan mungkin frekuensi yang sama. Dari situ saya sudah meyakini bahwa oh ini nasab berarti. Nasabnya itu turun dari ibunya dari kakeknya ke ibunya, kemudian si Andri. Dan turunnya itu ya sebenarnya kemungkinan besar inangnya itu apa ya? Si jinnya itu masih di dalam tubuhnya ibunya si Andri itu. Andri itu hanya sekedar apa ya istilahnya dampak lah ya, getahnya aja. Buktinya ketika saya posisi seperti itu, saya cuman baca. Ya udah Bu, kalau gitu kita tes ya, coba ya. Ibu dengar bacaan saya. Saya hanya membaca surah Al-Fatihah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya baca Al-Fatihah doang. Tapi dia muntah-muntah dong. Dari situ saya stop. Wah, ini nggak beres ini, saya bilang. Bu, saya bilang, maaf ya. Kayaknya saya nggak bisa ngelanjutin ruqyahnya si Andri. Dipikir saya nggak kuat. Bukan seperti itu, Bu. Apa Kang Sarip nggak sanggup? Enggak. Bukan soal nggak sanggupnya. Tapi saya khawatir dengan keselamatan ibu sendiri di sana. Nggak apa-apa Mas, saya pengen anak saya sembuh gini-gini. Enggak, Bu. Bukan soal begitunya. Saya bacain Andri ruqyah. Nanti ibu ketika lagi cuci piring atau lagi ngepel-ngepel, ketika saya ruqyah Andri, ibu langsung kumat lagi gimana? Siapa yang mau nolongin? Sedangkan orang-orang di luaran sana, terkhususnya di tempat kerjanya ibu di Taiwan itu, kan dengan hal-hal seperti itu tabu ya. Nggak dipulangin aja udah bagus itu kan. Kalau dapat majikannya yang baik. Yang ditakutkan adalah akan terjadi salah paham nanti dengan majikannya. Nah kemudian si ibunya Andri bilang, ya udah kalau kayak gitu apa Mas? Saran yang terbaiknya apa nih? Oh ya udah kalau kayak gitu gini aja. Ibu jadwalin kapan cuti, saya bilang. Pulang ke Indonesia. Wah, tapi nggak bisa dadak Mas. Nggak apa-apa. Nanti setelah ibu cuti kabari saya, terus saya akan kesini lagi, saya beresin kalian berdua gitu. Iya Mas, nanti saya coba deh gitu untuk supaya bisa pulang dulu. Karena memang pada waktu itu si ibunya Andri baru pulang itu sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi punya alasan untuk cuti cepat gitu. Nah kemudian dia tanya, tapi Mas nanti kalau dia balik lagi kayak gimana? Nah ini saya bilang, Bu, kalau ibu sekarang mungkin ketika melihat anaknya diruqyah dan ibu merasa nggak enak, apalagi nanti kalau misalkan sambil nunggu pulang, ya ibu ngerasa was-was apa segala macam. Kalau saya ke sana kan nggak mungkin Bu, ke Taiwan gitu kan, jauh ngapain? Nggak usah gitu. Paling saya bikinkan air ruqyah di sini, kemudian dengan ekstrak bidara dan ekstrak habatus sauda saya kirim ke Taiwan, boleh nggak Bu? Buat apa Mas? Itu dipakai, diminum untuk supaya menekan dominasi bangsa jinnya supaya tidak mengganggu ibu kerja di sana. Oh iya nggak apa-apa Mas, memang selama ini juga saya seperti itu. Jadi gejalanya si Andri itu ternyata sama apa yang dialami sama ibunya. Sering was-was, sholatnya sering lupa rokaat, sering sakit di bagian perut dan sering mimpi buruk juga gitu kan. Ya sudah Bu, nanti ibu kabari saya minta alamatnya, nanti saya kirimkan air ruqyah yang air mineral itu 2 liter gitu kan, 2 botol gede. Ekstrak bidara saya beli di online, tapi saya ruqyah juga. Kemudian satu laginya itu minyak habatus sauda. Oh iya Mas, nggak apa-apa. Nah kemudian singkat cerita, video call dengan ibunya ditutup, saya bilang sama Andri, ini kayaknya kita nggak bisa lanjutin cepet-cepet deh. Oh iya Kang, nggak apa-apa, saya ngerti kok. Saya juga memaklumi, Kang Sarip memperhatikan keselamatan ibu saya di sana. Tapi saya bilang, Dri tenang, kalau ibu kamu sudah bisa cuti ke Indonesia,
saya janji, insya Allah saya beresin kalian berdua. Iya mas, nggak apa-apa. Nanti saya tunggu dan saya kabarin ke Kang Sarip supaya kesini laginya kapan setelah ibu saya pulang. Oke, nah singkat cerita, ibunya Andri itu kan nomor WA-nya ada sama saya dan ngirim alamat. Nah, lusanya saya beli ekstrak habatus sauda dan ekstrak bidara yang sudah bubuk gitu kan. Jadi yang bubukan itu kayak apa ya? Kayak jamu gitu loh, tapi bidara di online banyak kok. Sebelum saya kirimin ke sana, saya rukyah dulu bidaranya. Jadi bidara yang masih plastikan itu 0,5 kilo, saya taruh di wadah. Kemudian minyak habatus saudanya kan ada yang kapsul ya, tapi ini jangan yang kapsulnya, yang minyaknya. Yang minyaknya itu saya campurkan sekitar 10 apa 13 sendok. Saya aduk-aduk, kemudian saya rukyah semuanya. Saya deketin di sini di mulut. Bacaan ruqyahnya apa? Teman-teman bisa tonton dan cek video-video saya di channel ini di Kala Senja untuk bagaimana cara meruqyah air, bagaimana cara meruqyah media-media seperti itu untuk membantu proses ruqyah syariah. Insya Allah itu lebih mudah, lebih afdol dan lebih efisien. Karena apa? Teman-teman nggak perlu manggil saya, teman-teman nggak perlu minta tolong ke peruqyah. Lakukan sendiri di rumah, mudah banget, mudah banget. Nah, singkat cerita, saya sudah siapkan semua, saya packing, kemudian saya taruh di plastik gitu kan, yang tadi bubuk bidaranya dan airnya, saya lakban jadi satu. Saya beli bubble wrap itu supaya airnya nggak goyang-goyang gitu kan. Saya kirimin tuh ke Taiwan tuh. Saya kirim ke sana, Bang. Kemudian saya WA, Bu, air itu dipakai sehari sekali, ya sehari sekali. Dan bubuk bidaranya itu pakai sekitar 1 sendok teh bubuk bidara dengan airnya setengah gelas kopi aja, saya bilang kayak gitu. Kapan minumnya mas? Ketika sore hari antara asar dan maghrib. Kenapa saya sarankan waktu-waktu seperti itu? Karena kata Rasulullah, antara asar dan maghrib itu adalah waktu-waktu di mana bahasa kitanya portal lah ya, dimensi gaibnya manusia dan bangsa jin itu lagi tipis banget. Makanya ada istilah sandakala kalau di orang Jawa kita ini. Senjakala itu masa transisi. Dan ketika masa-masa transisi, perbanyaklah berdoa sama Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, mbaknya ketika minum itu atau ibunya ketika minum itu, saya bilang, Bu, ibu boleh berdoa. Minta supaya apa yang ibu minum itu menjadi wasilah kesembuhan ibu sampai nanti ibu bisa pulang. Oke, gitu. Oke, Mas. Ya, terima kasih. Nah, kemudian singkat cerita besoknya ngabarin, Mas Sarip, insya Allah 4 bulan lagi saya pulang. 4 bulan lagi saya boleh mulai cuti dan saya pengen saya dan anak saya dibersihkan. Oke, nggak masalah. Selesai dan 4 bulan kemudian, singkat cerita 4 bulan kemudian ibunya datang di Cirebon. Ngabarin, Mas, saya udah di Cirebon nih. Oke Bu, besok saya ke sana. Dan bener saja. Ketika saya ke sana, belum nyampe proses ruqyah, baru assalamualaikum, ketok pintu. Ketika buka pintu, ibunya Andri langsung reaksi kesurupan. Itulah. Nah, kalau di sini saya bilang kesurupannya di sini ya, kesurupannya jadi macan sih ya. Jadi kodam-kodam kucing lah ya, macan gitu kan. Dia Andrinya langsung panik gitu kan. Bu gitu. Waktu itu manggilnya Mimi gitu kata orang Cirebon. Tapi saya translate ke bahasa Indonesia. Bu gitu kan, Bu. Sadar Bu. Saya bilang, Dri, kalem. Dia langsung posisinya kayak macan aja. Mau matanya merah gitu mau nerekam saya. Saya bilang gini, nah kalau di sini mau jadi macan, saya bilang ini beneran serius ya. Mau jadi macan, mau jadi Godzilla, apalagi mau jadi Ultraman. Ayo, saya bilang habisin di sini, kumpulin semua. Dia gini, sambil posisi macan. Kemudian si Andri lari ke belakang, manggil adiknya. Ya, adiknya minta bantuin gitu kan. Nah, ketika datang, Andrinya bilang, Mas, kita harus apa nih? Kita harus kalem, tenang. Ambilin air di bejana. Ya, di wadah itu baskom. Iya Mas. Kasih bawa air dia, kemudian muter tuh. Karena memang si ibunya itu kesurupannya kan di di lorong yang aksesnya tuh karena rumahnya kan kecil. Aksesnya itu cuman bisa muat 1 orang dan untuk ke saya itu harus ngelewatin ibunya dan itu nggak mungkin.
harus nabrak ibunya. Akhirnya dia keluar dari belakang muter, sampai ke depan. Ini mas, siap, terima kasih Indri, saya bilang. Saya rukyah lagi, akhirnya dia masih kayak gitu-gitu tuh, kayak apa ya, kayak pemain jaranan atau apa gitu lah, tapi gayanya tuh gaya harimau macan. Dan saya tahu ciri khas orang-orang Cirebon ya, ada beberapa komunitas yang suka, yang katanya khodam-khodam itu yang seperti itu. Saya gemes banget sama orang-orang kayak gitu yang sok, padahal ya jin-jin juga gitu kan. Saya bilang ya udah, oke. Saya bawa airnya, saya rukyah airnya, kemudian buat jaga-jaga nih. Saya pakai sarung tangan, dia yang pakai kan begini. Saya langsung gitu, wahai musuh Allah, langsung gitu saya bentakkan. Dianya juga kaget gini. Ada jin kaget ya kayak gitu kan. Wahai musuh Allah, saya bilang, saya tawarkan Islam sama kamu, atau saya habisi kamu di sini. Dia nggak jawab tuh. Gini aja. Gitu kan. Ya, maaf. Sekali lagi saya bilang, ini bukan sombongnya saya. Saya bukan berarti saya hebat ataupun saya punya ilmu tinggi, sakti. Wallahi, saya nggak punya ilmu-ilmu seperti itu. Saya nggak punya tenaga dalam yang kayak di konten-konten YouTube gitu kan. Rapat. Ini ada sedikitnya. Begini bukan rekayasa nih. Iya, yang ngerti Pak. Nah, ini boleh saya berbicara juga ya Pak ya? Yang terpental gitu, ada lagi yang sampai bilang lafaz Allahu Akbar, ceprat gitu sarungnya, terus terpental lagi. Enggak. Yang kayak gitu-gitu tuh saya jamin 1000% hoax, tipu, bohong. Yang katanya dipukul dari jarak jauh, apa itu? Enggak. Apalagi sok-sokan pakai bawa-bawa nama Islam. Itu bukan Islam. Dan Islam juga bukan gitu. Islam tuh nggak begitu. Nggak ada tuh. Cepret sarungnya Allahu Akbar terus terpental. Nggak ada. Itu bohong ya. Itu anggap lagi nonton Misteri Gunung Merapi, Malampir. Suliwa tuh ya. Suliwa Mangling Darwa ding. Ya. Lanjut. Saya bilang, keluarlah wahai musuh Allah. Kalau tidak, saya tawarkan kamu masuk Islam. Kalau enggak, kamu keluar. Dia masih tetap kayak gitu. Oh, begitu. Oke. Saya ambil tuh air yang tadi. Ya, air yang tadi saya minta sendok. Kemudian saya bacakan ayat. Sambil nyiramin dia, bacakan ayat. Karena terindikasi jin nasab, saya pakai langsung. Setelah Al-Fatihah, saya pakai Al-Baqarah 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia masih kayak gitu. Saya airnya di sini di baskom. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, sambil disiram. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Saya percikin tuh. Dia mundur-mundur. Lanjut-lanjutan. Sebenarnya kasihan juga sih ya. Tapi ya gimana? Orang belum apa-apa udah begitu. Dia langsung pasang kuda-kuda gitu, kuda-kuda harimau gitu. Dia mundur-mundur, kemudian kepepet di tembok, kayak kayak kucing kena tangkap basah nyolong ikan aja gitu, mepet aja katanya. Akhirnya kan, ya saya tuntukin, kamu mau keluar nggak? Kalau mau keluar, saya bantu kamu. Tapi kalau kamu nggak mau keluar, jangan salahkan saya. Saya bisa bacain ayat sampai besok pagi dan itu akan membakar kamu dan akan membunuh kamu. Masih belum dijawab tuh. Ya sudah, kalau kayak gitu saya bacakan ayat lagi dong. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dia lama-lama begini. Telinganya ditutup. Teriak-teriak. Wah, panas. Akhirnya kayak gitu juga kan. Tapi saya buka telinganya. Kemudian saya minta tolong sama si Andri dan adiknya. Nang, ini tolong kupingnya tangannya dipegangin supaya kupingnya terbuka. Saya terus bacakan itu. Sampai di satu titik dia bilang, ampun. Isun panas. Isun tuh saya bahasa Cirebonnya. Isun panas. Saya panas gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah kalau kayak gitu. Panas kan? Saya ambil airnya. Nih, kasih air biar adem gitu. Saya bercandain gitu. Panas. Malah kelojotan. Tadi bilang panas, dikasih air kok malah tambah panas. Ini air adem loh. Iya, ampun, Isun jaluk ampun. Maksudnya saya minta ampun.
Langsung aja to the point. Saya tidak mau ribut, saya nggak mau rame, saya tahu kamu siapa, dan saya nggak mau kamu ada di dalam tubuhnya ibunya si Andri lagi. Keluar, keluar. Dia bilang, ora tuh enggak ya, ora bisa, nggak bisa. Isun wis diikat, maksudnya saya itu sudah diikat dengan perjanjian di tubuhnya orang ini. Lah gimana? Ya saya nggak mau tahu, kamu harus keluar. Kalau nggak saya bacain lagi. Gini, aja tuh jangan ya aja. Ya. Saya keluar, isun metu. Kemudian, ayo keluar sendiri aja. Tapi dia minta tolong bantu itu tolong jadi air yang tadi itu ditaruh di gelas kemudian diminumkan. Karena saya tahu yang merusak itu di bagian perutnya ibunya si Andri. Kemudian ditaruh di gelas dan diminumkan. Bismillah, diminum. Ketika nyampe sini pun diminum begini, goyang-goyang, ini airnya tumpah-tumpah. Tapi ada yang masuk. Ketika ada yang masuk seperti itu, saya bacakan ayat lagi. Kemudian saya minta, Bu, sadar, naikkan kesadarannya. Karena kesurupannya ya parsial sih, 50-50. Separuh jin, separuh manusia. Kemudian, Bu, naik, Bu. Dikuasai, jangan mau dikendalikan oleh bangsa jin. Kemudian lama-lama mulutnya bilang, iya mas, iya. Ini saya, kin isun bahasa itu ya, kin isun tuh bahasa Cirebon, artinya ini saya. Ya, nah saya bilang, Bu, ikuti kata-kata saya, tapi posisi tangan tuh nggak bisa dikontrol sama si ibunya Andri ya, maksudnya posisinya masih dikendalikan oleh bangsa jin, tapi mulut bisa dikontrol. Bu, ikuti kata-kata saya dan nanti jangan pernah mau untuk ditunggangi lagi ketika jinnya masuk kepala. Iya mas, iya. Nah, akhirnya saya bacakanlah ikrar pemutusan jin nasab. Mas, bacaannya seperti apa ikrar pemutusan jin nasab? Sebenarnya nggak ada bacaan khusus ya, ataupun bacaan yang jadi standarisasi peruqyah untuk melepaskan jin nasab. Cuman dalam hal ini harus ada kalau saya pakainya itu harus ada nama Allah di situ, harus berjanji, bersumpah atas nama Allah. Jadi kurang lebih kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh nge-repeat orangnya, mengulangi atas nama Allah yang maha besar. Jadi ada muqaddimah itunya. Atas nama Allah yang memberikanku makan. Atas nama Allah yang memberikanku hidup. Jadi ibunya si Andri mengulangi kata-kata saya. Atas nama Allah yang menjadikanku hidup sampai sekarang. Demi Allah gitu. Sampai 3 kali. Demi Allah. Dan sebenarnya itu sulit ya. Proses itu ada setengah jam kali. Saya ulangin lagi. Karena memang bergantian gitu. Demi Allah, dengan ini, kurang lebih kayak gitu ya. Dengan ini, saya menyebutkanlah namanya ibunya si Andri itu. Saya, si A bin Fulan, memutuskan hubungan, ikatan, perjanjian dengan bangsa kalian, bangsa jin, tanpa terkecuali. Hanya Allah saja tempatku berlindung dan hanya Allah tempatku meminta. Mulai detik ini saya tidak akan pernah mau lagi menjadi wadah untuk kalian. Biar Allah yang melindungi saya dan biar Allah yang menjaga saya dari kesesatan dan tipu daya bangsa kalian. Kurang lebih kata-katanya seperti itulah. Nah, ketika kata-kata itu selesai diucapkan, apa yang terjadi? Ibunya si Andri muntah banyak, yang tadinya susah banget kayak naik turun gitu kan. Tiba-tiba dia muntah banyak, muntah semua. Ya saya terkena muntahannya, tapi ya biasa lah gitu. Saya lihat muntahan orang, terkena muntahan orang, bahkan terkena muntah darahnya orang sering kena gitu ya, celana gitu. Tapi nggak apa-apa. Dan memang muntahnya itu agak berlendir-lendir gimana gitu kan, warna hijau, kuning gitu. Itu lemes, mukanya pucet, kasihan gitu kan. Kemudian saya bilang, Dri, sama Nang gitu, adanya si Andri, sini, tolongin Mimi gitu, Akhirnya diangkat, ditaruh di kasur depan gitu, kasur depan TV. Kemudian si adiknya Andri ngambil air di belakang, Mi bangun gitu kan, minum dulu. Nah,
dikasih minum. Kemudian saya ngomong sama Andri, ketika tadi saya ngerukyah ibu kamu ngerasa nggak? Iya Kang, perut saya mual-mual gitu. Tapi keluar nggak? Enggak Kang. Terus sekarang gimana? Kayak ada apa ya? Lega gitu kan. Jadi yang tadi tuh perutnya tuh sesek katanya. Setelah ibunya muntah tadi, itu plong, lega. Akhirnya saya bilang, ya sudah kalau kayak gitu, besok atau lusa, kamu bawa ibu kamu ke rumah sakit atau ke Kesmas atau kemana ke klinik deh. Kamu cek kondisi fisik dan medisnya. Oh iya Kang, iya Kang. Nah, sekarang sebelum saya pergi nih, sebelum kita selesaikan ini, saya mau tanya, ada nggak jimat-jimat yang mungkin masih disimpan atau dipelihara atau apa? Wah, saya nggak tahu Kang. Nanti coba deh saya tanya sama Mimi gitu, maksudnya tanya ibu. Nah, ketika ditanyakan sama Miminya, sama ibunya, ternyata betul masih ada. Masih disimpan. Apa senjatanya atau pusakanya? Sepele, keris segini doang, kecil. Kecil loh. Itu juga udah usang. Dan keris itu dibawa-bawa sampai ke luar negeri sana. Sampai ke Taiwan. Jinnya traveling dong sampai ke Taiwan. Kecil segini ya Allah, itu kayak mainan gantungan kunci lah. Si ibunya Andri bilang, Nang, maksudnya si Andri itu, Nang, tolong ambilin di tas ibu. Tasnya Mimi itu ada tuh, coba kamu lihat. Ketika dibawakan tasnya, kemudian nunjukin. Ini Kang, maksudnya ke saya, kecil segini. Wah, ini berarti nih yang bikin biang kerok gitu kan. Nah, dibilangnya keris ini itu dari bapaknya kakek itu apa ya? Buyut lah ya bahasanya. Buyut dari jalur bapak. Dan memang, maaf banget. Orang-orang Cirebon itu memang sepengalaman saya ya, karena istri saya juga keturunan Cirebon, kental banget. Bahkan kakek nenek saya juga ada yang dari Cirebon gitu kan. Saya sebenarnya keturunan Cirebon juga dari jalur ibu, kental dengan hal-hal seperti itu. Apalagi kalau maulid gitu kan, sampai membasuh basuh pusaka, ada yang di keratonnya dikeluarkan semua gitu kan. Setelah itu air bekasannya jadi rebutan, seolah-olah itu mengandung berkah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya hanya bilang seperti itu. Dan saya juga nggak menafikan kalau dulu leluhur-leluhur saya juga melakukan hal yang sama, terkhusus malam Jumat. Malam Jumat Kliwon. Waktu itu kan saya masih kecil ya. Kakek saya dulu itu punya keris yang digantung di atas. Ini beneran, digantung di atas. Jadi kalau setiap malam Jumat apalagi Kliwon, itu pasti diturunin, dikasih minyak misik ya. Kemudian ditaruh di sini. Dimasukin lagi. Dikasih sesajen, besok paginya ditempelin lagi. Nah, itu orang-orang Cirebon, Masya Allah, seperti itu ya. Banyak ya. Saya bilang saya katakan nggak semua orang Cirebon, tapi kebanyakan mereka menganggap itu sebagai tradisi atau ritual menghormati leluhur. Tapi setelah saya tumbuh besar sekarang dan ya anggap saya peruqyah gitu kan, mengalami banyak kasus, menangani banyak beberapa orang-orang yang terafiliasi dengan bangsa jin seperti itu, akhirnya saya stop semua. Saya tidak menganggap itu sebuah tradisi yang positif buat pribadi saya sendiri. Ini terserah buat teman-temannya, tapi itu untuk pribadi saya sendiri, saya sampai sekarang tidak melakukan. Bukan sampai sekarang, maksudnya insya Allah sampai saya wafat pun saya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Nggak ada tuh yang namanya ceritanya basuh keris kecil, kemudian ditaruh di luar supaya terkena sinar bulan purnama. Kalau bulan purnama bahasanya untuk nge-charge gitu kan. Bahkan ketika istri saya hamil, nggak boleh pergi keluar, harus bawa cemiti lah, ditempelin di baju, harus bawa ini dan itu. Alhamdulillah, ketika istri saya hamil anak pertama, nggak ada tuh ngelakuin ritual-ritual begitu. Dan alhamdulillah anak saya aman-aman aja. Katanya ada gerhana waktu itu, anak kedua saya bertepatan dengan gerhana. Nggak boleh keluar katanya, nanti bayinya diambil. Kebetulan waktu itu gerhana saya lagi beli nasi goreng sama istri di luar. Ada gerhana, lewat aja. Ya. Jadi itu saya. Tapi kalau buat teman-teman tidak sepakat atau mungkin berbeda, ya itu teman-teman, saya bukan berarti untuk menjudge ya. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau itu berkaitan dengan keyakinan agama, akidah dan tauhid saya nggak bisa diganggu gugat. Ada lagi yang bilang
bayi laki-laki lahir itu harus dimelekin ya, dimelekin itu ditongkrongin sampai malam, sampai 7 hari atau apa, biar nggak diculik kuntilanak. Justru anak ketiga saya kan anak saya ada 3. Anak ketiga saya yang sekarang usia 2 tahun, waktu baru melahirkan ya, jangan taruh di luar, bobonya tidurnya harus dimelekin ini dan itu, supaya tidak diculik kuntilanak. Saya tinggal tidur, itu tidur mah biasa aja. Kalau ada kuntilanak dateng ya tinggal pakai handphone, ya podcastin lah di situ gitu. Ya. Tapi ya sekali lagi saya bilang, ketika tradisi dan adat bisa berjalan beriringan dengan agama, kita lakukan. Contoh tradisi apa? Ngirim makanan, bersedekah kepada tetangga, memuliakan tamu, kemudian juga saling bertegur sapa dengan saudara, dengan tetangga. Itu tradisi yang baik. Tapi kalau ada tradisi-tradisi yang sekiranya bertabrakan dengan akidah, contoh di tempat saya dulu masih di Indramayu juga, ada istilah pesta laut. Motong kepala motong kepala sapi, kerbau pakai baca bismillah. Katanya bersyukur, sedekah laut. Sedekah laut, perasaan nggak ada tuh. Laut itu bukan termasuk bukan termasuk syarat untuk penerima sedekah. Lagian juga sebentar, sejak kapan nih blorong ngalor ngidul suka kepala kambing, suka kepala kerbau, nggak ada itu. Bukan sedekah laut, justru malah nyampah di laut. Teman-teman yang lihat tradisi-tradisi yang seperti itu mungkin tahu kayak gimana riweuhnya, kayak gimana banyak sampah yang tertebar di situ, dan bangkai kepala sapi itu bisa merusak ekosistem. Bahasanya adalah berterima kasih kepada Sang Pencipta. Cara berterima kasih itu nggak begitu. Allah sudah jelaskan di Al-Quran dan hadis sunnah gitu. Pakai yang itu, ngapain? Allah tuh nggak perlu kepala sapi, nggak gitu. Kalau tanya, ya ini kan sebagai bentuk terima kasih. Terima kasih sama siapa? Sama alam. Kalau terima kasih sama alam tuh bukan dikasih sesajen, tapi dijaga. Terima kasih sama alam, ngasih sesajen di pohon. Alam apa itu? Alam badukun? Enggak. Kalau kita benar-benar berterima kasih kepada alam ciptaan Allah, bukan berarti kita harus naruh sesajen, nanam kepala sapi, nanam kepala kerbau. Enggak gitu cara berterima kasih. Bakar dupa, enggak gitu. Cara berterima kasih kita adalah menjaga alam. Supaya apa? Tidak terjadi bencana banjir, longsor, dan sebagainya. Islam tuh kayak gitu, ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi saya bilang, saya tidak bermaksud menyinggung teman-teman ataupun keyakinan teman-teman, tidak. Ini saya pribadi, saya saja. Ini berbicara untuk saya. Kalau ada yang sama, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada yang sama, kita nafsi-nafsi saja. Allah ta'ala bisawab. Semoga Allah jaga teman-teman dan memberikan hidayah kepada teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ceritanya sih sedikit ya, nggak wow gitu dar-derur, karena setelah itu ya mamahnya si Andri atau ibunya si Andri berobat ke dokter, dia memang ada penyakit lambungnya gitu, cuma diobatin itunya doang, dan si Andrinya juga ke psikiater. Selesai kok. Nyampe situ sampai sekarang anaknya alhamdulillah terlepas dari yang namanya ikatan sihir, nasab, kodam, cek kodam, apalah itu cek kodam ngawur itu. Itu kesannya kayak main-main, tapi sebenarnya itu sudah merusak akidah dan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menutup konten kali ini, barangkali teman-teman punya ide, insight, bisa coret-coret di kolom komentar bawah. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.